Raja Pedang 150. Edisi yang ke-2441 hingga 2450. Ayo pergi. Apakah ini akhir? Ke-10 orang itu tidak percaya bahwa setahun telah berlalu begitu cepat dan enggan untuk pergi. Melihat mereka enggan pergi, Raja Pedang Giok terdiam. Mereka enggan mengakhirinya. Kamu belum disiksa, kan? Apakah Anda telah disiksa hingga mengembangkan kecenderungan masokis? Kalau dia yang mengalaminya, dia pasti akan bertepuk tangan kegirangan saat tahu siksaan ini akan berakhir. Ayo pergi, kenapa kamu masih berdiri di situ? Ke-10 orang itu ragu-ragu dan tidak ingin pergi. Mereka menatap Sutianmu dengan penuh harap. Tuan, bisakah kita bertemu lagi di masa depan? Pemilik, apakah kami akan memiliki kesempatan lain untuk menerima bimbingan Anda di masa mendatang? Sutianmu menatap mereka sambil tersenyum dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kalian ketagihan dengan siksaanku? Ke-10 orang itu tidak dapat tertawa dan menggelengkan kepala tanpa suara. Pemilik, kami tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kami tahu betul betapa banyak yang telah kami pelajari dari Anda. Guru, kami telah belajar banyak tahun ini dan akan memperoleh manfaat darinya selama sisa hidup kami. Mohon teruslah menerima bimbingan Anda. Melihat mereka semua tulus, Sutianmu tersenyum tipis. Mari kita bicarakan nanti saat ada kesempatan. Ayo pergi. Melihat punggung Sutianmu, ke-10 orang itu saling berpandangan, menghela napas sedih, dan berkata mereka akan membicarakannya nanti. Peluangnya tentu saja tipis. Tinggalkan tanah suci dan menuju alam spiritual anti waktu dan ruang. Swiss, Swiss, Swiss. Ketika mereka sampai di depan beberapa kaisar pedang, mereka melihat 5 pasukan utama memimpin tim mereka. Terima kasih atas kerja keras kalian selama setahun terakhir. Sekarang mari kita uji pencapaian kalian. Kompetisi ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah jumlah tulang pedang. 1 tulang lagi akan memberi Anda 1 poin. Item kedua adalah kompetisi kekuatan. Anda mendapat 1 poin untuk setiap kemenangan. Aturannya mudah dipahami. Siapapun yang melatih tulang pedang paling banyak pada muridnya, pada dasarnya akan mengamankan kemenangan. Jika ada 1 tulang pedang ekstra, seseorang harus memainkan permainan untuk mengisi kekosongannya. Jika kurang 2, diperlukan 2 permainan untuk menyamakan kedudukan. Setiap tim hanya memiliki 10 orang. Jika jumlah tulang pedang berkurang, tidak akan ada peluang untuk seri. Lagi pula, seseorang yang memiliki 1 tulang pedang lebih pasti lebih kuat. Mengalahkan seseorang dengan 1 tulang pedang lebih sedikit pada dasarnya adalah hal yang mudah. Selama Anda memenangkan 3 atau lebih tulang pedang pada item pertama, pada dasarnya Anda akan mengamankan kemenangan. 5 kekuatan utama penuh percaya diri, terutama ketika mereka melihat tim Sutianmu. Melihat mereka semua penuh luka, kepercayaan diri mereka pun semakin meluap. Pertama, minta klan Gongsun untuk melatih pengikutnya untuk menunjukkan tulang pedang mereka. Tak ada satupun kaisar pedang yang memandang ke arah Sutianmu, melainkan memandang ke arah tim keturunan Gongsun yang sedang dilatih. Di tengah senyum percaya diri para keturunan Gongsun, 10 orang terbang keluar, melontarkan aura pedang dan memperagakan kemahiran berpedang mereka. 14, 14, 15. Totalnya 147 tulang pedang. Beberapa kaisar pedang mengangguk puas. Dalam 1 tahun, jumlah tulang pedang 10 orang meningkat menjadi lebih dari 14, yang sudah merupakan rekor yang sangat memukau. Seperti yang diharapkan dari keturunan Gongsun, hanya 3 dari mereka yang belum mencapai tujuan 15 tulang pedang. Para orang kuat di makam pedang yang menyaksikan di dekatnya merasa tercengang. Bahkan jika mereka melatih mereka secara pribadi, mereka mungkin tidak dapat mencapai hasil yang sama seperti keturunan Gongsun dalam waktu 1 tahun. Ini merupakan tamparan tak terlihat pada wajah harga diri mereka. Mereka selalu mengklaim dirinya yang terkuat dalam ilmu pedang dan selalu memandang rendah orang lain. Sekarang, kemampuan latihan ilmu pedang yang ditunjukkan oleh keturunan Gongsun tidak jauh lebih buruk dari mereka. Mereka mulai bersyukur dengan adanya lomba semacam ini, kalau tidak, mereka akan selalu tenggelam dalam kesombongan diri dan tidak mampu melihat kelebihan orang lain. Tolong minta klan Namong untuk melatih para muridnya untuk menunjukkan tulang pedang mereka. Beberapa kaisar pedang memandang tim yang telah dilatih oleh keturunan Namong. 10 orang di antaranya terbang keluar dan memperagakan keterampilan berpedang mereka. Zeng, 15, 14.
Totalnya 146 tulang pedang. Semua orang di makam pedang diam-diam terkejut. Setelah klan Gong yang hancur, klan Gongsun adalah yang terkuat di antara klan kunomor tanpa diduga. Klan Namong tidak jauh lebih lemah, kecuali bahwa mereka memiliki satu tulang pedang lebih sedikit daripada klan Gongsun. Kalau begitu, keturunan Murong pasti tidak jauh di belakang, kan? Silakan minta keturunan Murong untuk melatih pengikutnya agar dapat menunjukkan tulang pedangnya. Semua orang di makam pedang melihat tim yang dilatih oleh keturunan Murong, dan setelah mereka terbang keluar dan menunjukkan niat pedang mereka, mereka segera menghitung jumlah tulang pedang mereka. 14, 15. Itu 146 juga. Semua orang di Jianzhong terkejut. Mereka setara dengan keturunan Namong, dan hanya sedikit lebih rendah dari keturunan Gongsun. Tidak ada satupun keturunan kuno yang lemah. Untungnya, kami menggunakan metode ini untuk menyelesaikan konflik, kalau tidak, kami akan mendapat banyak tekanan. Kali ini mereka telah menyaksikan kekuatan keturunan kunomor. Kalau mereka terang-terangan menyinggung keturunan kuno sampai Mahtei, mereka pasti bisa menghajar mereka sampai setengah Mahtei kalau mereka bergabung. Tolong minta Sekte Lingqiao untuk melatih para pengikutnya agar bisa menunjukkan tulang pedang. Semua orang di makam pedang menatap tajam ke arah tim yang dilatih oleh Sekte Lingqiao. Sekte Lingqiao selalu mengklaim mampu berdiri bahu-membahu dengan klan-klan kuno yang masih ada. Saya penasaran, bagaimana hasilnya? Zeng, 14, 15. 144 tulang pedang. Hanya 4 dari mereka yang berhasil mencapai 15 tulang pedang. Itu selisih yang cukup besar. Sekte Lingqiao memiliki 2 tulang pedang lebih sedikit daripada keturunan Namong dan Murong, dan 3 tulang pedang lebih sedikit daripada keturunan Gongsun. Perbedaan antara ketiga tulang pedang itu mungkin tidak tampak terlalu besar, tetapi sesungguhnya itu mencerminkan perbedaan latar belakang yang besar. Kalau 10 orang kurang 3, kalau 100 orang, maka 30 orangnya kurang. Bagaimana jika jumlahnya 1000 atau 10.000 orang? Maka jurang itu akan melebar tanpa batas. Selain itu, perbedaan jumlah tulang pedang akan memiliki dampak besar pada pencapaian di masa mendatang. Menambahkan celah pada bilangan dasar akan membentuk celah yang tidak dapat diatasi. Inilah perbedaan latar belakangnya. Sekarang memang masih kurang, tapi bagaimana setelah 10.000 tahun dan jutaan pengikut? Semua orang di makam pedang menggelengkan kepala diam-diam. Wajah orang-orang kuat dari Sekte Lingqiao tidak terlalu bagus. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mau mengakui kalau mereka lemah, tetapi mereka hanya bisa berpura-pura acuh tak acuh. Bagaimanapun, mereka sekarang berada di kubu yang sama, jadi mereka harus memenangkan kompetisi terlebih dahulu. Adapun kesenjangan antara kita dengan keturunan dahulu kala, hal itu sudah ada sejak dulu dan kita hanya akan mengejarnya secara perlahan di masa mendatang. Lagi pula, mereka belum pernah melatih siapapun yang memiliki kurang dari 14 tulang pedang, jadi tidak perlu terlalu cemas. Tolong minta Sekte Qintian untuk melatih para muridnya agar bisa menunjukkan tulang pedang mereka. 14, 15. Totalnya 144 tulang pedang. Kinerja Sekte Qintian masih sangat baik. Meskipun Sekte Lingqiao lebih dekat dengan keturunan kuno, hasilnya masih seri. Dari sini kita dapat melihat bahwa Sekte Qintian sama sekali tidak kalah dengan Sekte Lingqiao dalam hal fondasi dan kemampuan pelatihan. Beberapa kaisar pedang mengangguk puas. Bahkan tidak ada satupun murid yang memiliki 13 tulang pedang. Pencapaian ini sudah mengejutkan mereka. Para murid ini pasti telah belajar banyak dari 5 kekuatan utama, yang kemudian dapat mereka manfaatkan dengan baik dan lebih meningkatkan kemampuan pelatihan mereka. Silakan minta Menara Changlan untuk melatih para pengikutnya agar menunjukkan tulang pedang mereka. Ketika mereka melihat Su Tianmu, ekspresi beberapa kaisar pedang semuanya membeku, tetapi mereka masih memiliki senyum ramah di wajah mereka. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang pembangun kembali Sein Realm. Mereka tidak bisa mempunyai ekspektasi, tetapi mereka tidak bisa menunjukkannya terlalu jelas dan menyinggung perasaannya. Semua orang dari 5 kekuatan utama memandang tim Su Tianmu dengan seringai mengejek di wajah mereka. Ada hampir 100 orang dalam 5 kekuatan utama mereka, dan efek pelatihan mereka jelas tidak sebanding dengan 1 orang. Su Tianmu tidak bisa menggoyahkan posisi mereka sedikit pun, jadi tidak perlu memikirkannya. Jadi bagaimana jika ada warisan alam suci? Hasil terbaiknya adalah seri dengan Sekte Qintian atau Sekte Lingqiao.
Mampu mencapai rekor ini akan sudah sangat kuat, tetapi tetap saja tidak menjadi ancaman bagi mereka. Melihat 5 kekuatan utama tidak menganggap serius Su Tianmu, Raja Pedang Giok tidak bisa menahan senyum bercanda. Tak lama kemudian mereka akan tahu apa artinya ditampar di wajah. Zeng, ke-10 orang itu saling berpandangan, lalu berdiri dengan percaya diri dan memperagakan keterampilan berpedang mereka. 14, 15, 15. 5 kekuatan utama menghitung jumlah tulang pedang setiap orang. Awalnya mereka pikir itu biasa saja, tetapi mereka juga sedikit terkejut. Cukup mengherankan bahwa hanya 1 orang yang mampu menekuni ilmu pedang, tidak ada seorang pun yang memiliki kurang dari 14 tulang pedang. 10, 16. Lalu mereka menyadari ada sesuatu yang salah, sangat salah. Di antara 3 orang pertama, hanya 1 yang punya 14, dan 2 punya 15. Mereka mengira bahwa ini adalah puncaknya dan level mereka pasti akan menurun nantinya. Bagaimanapun, tidak mungkin ada orang yang telah mencapai 15 tulang pedang yang memiliki jumlah sebanyak mereka. Fakta telah membuktikan bahwa mereka tidak memiliki sebanyak itu. Bahkan mereka yang memiliki 14 tulang pedang tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Mereka langsung punya 16. Untuk sesaat mereka semua bertanya-tanya apakah mereka salah menghitung, atau salah mempersepsikannya. Mereka tidak dapat mempercayainya dan baru ketika mereka menghitungnya untuk kedua kalinya mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sebenarnya ini 16. Tidak, bagaimana dia bisa membuat tulang pedang orang-orang menembus hingga 16 dalam waktu yang sesingkat itu? Mereka telah menghabiskan semua upaya mereka tahun ini untuk menerobos batas 15 dan mempertahankan batas bawah pada 14, tetapi Su Tianmu sendiri secara langsung menaikkan batas menjadi 16, yang seperti menekan dan menggosok mereka. Seharusnya hanya ada 16 orang, kan? Bagaimanapun juga, keberuntungan memang berperan dalam mengembangkan bakat. Seharusnya hanya keberuntungan yang menciptakan yang ke-16. 10, atau 16. Ketika mereka menghitung sampai orang kelima, wajah mereka semua berubah. Sebenarnya ada 2 orang dengan 16 tongkat. Belum lagi mereka tidak mempercayainya, bahkan beberapa kaisar pedang juga tidak mempercayainya. Mereka telah mengawasi sepanjang waktu. Dengan metode pelatihan Su Tianmu, bagaimana dia bisa membiarkan 2 dari mereka menembus 16 tulang pedang? Hanya membiarkan mereka menembus 14 tulang pedang saja sudah cukup luar biasa. Meskipun mereka tidak terlalu memperhatikannya di kemudian hari, tidak mungkin bagi mereka untuk membuat kemajuan yang begitu cepat dalam 6 bulan terakhir, bukan? Saya tidak dapat memahaminya sama sekali. 10, atau 16. Ya ampun, tidak akan ada 16 orang di belakang. Ketika mereka menghitung sampai orang ke-6, mereka tidak dapat menahan diri lagi, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Setelah menghitung beberapa orang yang tersisa dengan tidak percaya, wajah mereka semua berubah drastis. Sebenarnya ada 16 orang. 7 16, totalnya, 156. Lebih dari kita, tidak ada satupun dari 5 kekuatan utama yang dapat menerimanya. Su Tianmu sendirian, tapi dia berhasil menghancurkan mereka semua ke tanah. Lalu apa jadinya mereka? Warisan alam suci sungguh kuat, tetapi kekuatannya pasti ada batasnya, bukan? Bagaimana mereka bisa dikalahkan secara instan dalam segala aspek? Yang terpenting adalah mereka semua memiliki sedikit banyak warisan. Warisan tersebut berasal dari yang mulia surgawi atau dewa, dan ada juga sedikit warisan dari alam suci. Meskipun mereka semua memiliki warisan, kultivasi, dan pengetahuan, dan lebih kuat dari Su Tianmu, mereka masih kalah total. Lalu apa warisan mereka? Sebuah lelucon. 9 lebih banyak dari klan Gongsun yang terkuat. Para kaisar pedang di makam pedang saling memandang dengan perasaan campur aduk. Memiliki 5 pedang lagi sudah memberi mereka keuntungan mutlak. Sekarang ada 9 lagi. Tidak perlu bersaing lagi, kan? Bagaimanapun juga, kita meremehkan kekuatan-kekuatan Saint Realm. Beberapa orang mendesah dalam hati. Mereka sebelumnya mengira metode pelatihan Su Tianmu adalah lelucon, tetapi pada akhirnya mereka tahu bahwa merekalah leluconnya. Apakah tidak ada lagi ketegangan mengenai hal ini? Sekarang saya nyatakan bahwa kompetisi pertama dimenangkan oleh pemilik Menara Changlan. Tempat kedua adalah keturunan Gongsun. Keturunan Nangong dan Murong untuk sementara imbang di tempat pertama. Sekarang kita mulai kompetisi kedua. Pemenangnya akan ditentukan antara klan Nangong dan klan Murong.
Juara ketiga akan ditentukan. Kelima kekuatan utama semuanya tampak muram. Apakah mereka begitu tidak sabar untuk mengumumkan hasilnya? Tidakkah Anda mempertimbangkan bagaimana perasaan mereka sekarang? Su Tianmu menang juara pertama, kamu senang sekali, kan? Orang-orang dari 5 kekuatan utama mendengus dingin. Mereka telah mendengar bahwa Su Tianmu telah berlatih di makam pedang sejak lama, dan mengira hal itu tidak akan berdampak apapun pada mereka. Tanpa diduga, makam pedang masih memihak Su Tianmu. Kita semua meremehkannya. Dia seharusnya tidak hanya memiliki warisan dari Sein Realm, tetapi dia sendiri berada di Sein Realm. Semua orang dari 5 kekuatan utama memandang Su Tianmu dalam-dalam. Mereka selama ini salah. Tidak ada orang suci yang kuat yang muncul sebelumnya ketika mereka terhalang dari jalan. Ditambah dengan kemampuan pelatihan dan kultivasi saat ini, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Su Tianmu sendiri yang mewakili warisan. Setiap saat jiwa orang kuat berada di dunia akan menguras energi yang sangat besar dan akan ada banyak sekali risiko. Mustahil untuk melatih murid dengan selalu memiliki orang-orang kuat di alam suci. Jika kalian sudah siap, biarkanlah kedua suku itu saling bersaing. Melihat keturunan Namong dan Murong enggan bertarung, seorang kaisar pedang mulai mendesak mereka. Kami tidak akan bertarung. Keturunan Namong mulai berteriak dengan dingin. Apa gunanya pertikaian mereka? Jika kami ingin melawan, kami akan melawannya. Melihat ujung tombak mereka diarahkan ke Su Tianmu, beberapa kaisar pedang mengangkat alis mereka dan saling memandang. Ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan poin, dan mereka tidak menginginkannya. Selama kalian mendiskusikannya di antara kalian sendiri, kalian dapat dengan mudah mendapatkan 10 poin dan melampaui Su Tianmu dengan 1 poin. Bagaimana Anda bisa menolak hal yang baik seperti itu? Entah keturunan Namong dan Murong terlalu marah, atau ada ketidakharmonisan di antara mereka. Faktanya, sebagai keturunan leluhur, siapa di antara mereka yang tidak ingin punya muka? Tidak ada seorang pun yang mau memberi kontribusi kepada orang lain, dan lebih sedikit lagi yang bersedia melakukannya jika hal itu menyebabkan rasa malu. Orang-orang dari klan Namong dan klan Murong menatap Su Tianmu. Mereka tidak percaya bahwa tulang pedang ke-10 orang itu masih utuh dan semuanya merupakan tulang pedang terbaik. Tulang pedang juga dibagi ke dalam beberapa tingkatan kualitas, tetapi biasanya setiap orang mengambil pendekatan yang sama, jadi meskipun ada perbedaan kualitas, perbedaannya tidak terlalu jauh. Tetapi jika mereka terburu-buru mewujudkannya dalam waktu 1 tahun, mereka tidak percaya bahwa kualitas tulang pedang dari 10 orang yang dilatih oleh Su Tianmu akan memenuhi standar. Mungkin dia menggunakan sihir jahat untuk menambah jumlah tulang pedang. Kalau begitu, wujud aslinya akan terungkap hanya dengan 1 pukulan. Ayo kita pergi dulu, kata orang kuat dari Sekte Ling Qiao. Mereka memiliki kebencian terbesar pada Su Tianmu, jadi tentu saja mereka akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Minggir, Anda tidak perlu melakukan apapun, kami bisa melakukannya. Orang-orang dari klan Namong dan klan Murong berteriak dingin satu demi satu. Nada dan sikap mereka tidak baik, tetapi apa yang mereka katakan sudah sopan. Ketika kesenjangannya begitu jelas, membiarkan Sekte Ling Qiao mengambil langkah pertama, bukankah sama saja dengan memberikan poin kepada Su Tianmu dan memberikan kontribusi? Mereka tidak akan pernah membiarkan Su Tianmu mendapatkan 1 poin pun dari mereka. Semua orang di Sekte Ling Qiao memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Jelaslah bahwa mereka memandang rendah mereka. Jika tim Su Tianmu memiliki tulang pedang yang ditingkatkan menggunakan sihir jahat, bukankah orang-orang yang mereka latih akan dapat menang dengan mudah? Namun mereka tidak dapat menyangkal bahwa tim keturunan Namong dan keturunan Murong lebih kuat dan memiliki peluang menang yang lebih baik. Meski mereka tidak bahagia, mereka hanya bisa menanggungnya. Biarkan kami melakukannya. Orang-orang dari klan Gongsun angkat bicara. Karena mereka ingin mengalahkan Su Tianmu, akan lebih tepat bagi mereka untuk mengambil tindakan. Selain Su Tianmu, tim mereka memiliki jumlah tulang pedang terbanyak. Masyarakat klan Namong dan Murong terdiam beberapa saat, kemudian tidak ada seorang pun yang mengajukan keberatan. Jelaslah bahwa orang-orang dari klan Gongsun memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dan peluang menang yang lebih besar, sehingga tidak perlu mengambil risiko hanya untuk memuaskan kemarahan sesaat mereka. Tuan Changlan, kami di sini untuk menantang Anda. Melihat orang-orang dari klan Gongsun, Su Tianmu berkata dengan santai. Tidak masalah, apapun baik-baik saja. Keturunan Gongsun mengerutkan kening. Ini sungguh sikap mengabaikan mereka.
Setelah melihat sekilas, dia memilih orang dengan penampilan terbaik untuk bertarung. Kamu yang pertama. Pria itu mengepalkan tinjunya dan terbang keluar untuk menatap tim Su Tianmu dengan provokatif. Ketujuh orang itu memiliki tulang pedang yang lebih banyak darinya, hal ini membuatnya sangat tidak senang. Itu terkait dengan kehormatan dan aibnya sendiri, jadi sudah sewajarnya dia harus memperjuangkan kembali kehormatan itu dengan tangannya sendiri. Pilih salah satu. Nada bicara Su Tianmu yang santai dan acuh tak acuh membuat pria itu sangat tidak senang, tetapi dia tidak marah. Matanya terpaku pada seseorang yang telah mematahkan 16 tulang pedang. Dia tidak akan menantang seseorang dengan hanya 14 tulang pedang. Sekalipun dia menang dan memperoleh poin, dia akan kehilangan muka. Tidak ada gunanya bertarung dengan seseorang yang memiliki 15 tulang pedang. Hanya dengan menantang seseorang yang lebih kuat dia dapat menunjukkan kekuatan dan momentumnya. Tunggu sebentar. Tepat saat orang yang ditantang itu terlempar keluar, laki-laki yang baru menembus 14 tulang pedang itu tiba-tiba berbicara kesakitan, dan seketika mata semua orang tertuju padanya. Apa sebenarnya yang sedang Anda coba lakukan saat ini? Kaisar Pedang, apakah terobosan muridku dalam bidang tulang pedang saat ini terhitung? Lelaki itu menatap Kaisar Pedang dengan gelisah, tidak percaya diri. Setiap orang yang berlatih dengannya telah menembus lebih dari 15 tulang pedang, sedangkan dia hanya menembus 14 tulang. Tentu saja dia tidak percaya diri. Apa katamu? Beberapa Kaisar Pedang mengerutkan kening. Menerobos tulang pedang pada saat ini. Jika cepat atau lambat kamu tidak berhasil, mengapa kamu tidak menunggu 10 tahun lagi untuk berhasil? Dentang. Melihat murid itu menghancurkan tulang pedang dengan ekspresi tidak nyaman di wajahnya, beberapa Kaisar Pedang terdiam di tempat. Dia benar-benar berhasil menerobos. Ini adalah hal yang baik bagi mereka, tetapi tidak bagi Su Tianmu. Kalau saja dia berhasil menerobos lebih awal, itu masih terhitung, tapi sekarang sudah terlambat. Tuan Changlan, kompetisi pertama telah berlalu, dan terobosannya tidak lagi diperhitungkan. Tidak masalah, Su Tianmu berkata dengan tenang. Awalnya dia berpikir untuk masuk ke 3 besar, tetapi dia tidak menyangka 5 kekuatan utama akan seburuk itu. Mereka sudah menduduki peringkat pertama dengan selisih yang sangat besar, jadi satu lebih atau kurang satu tidak akan membuat perbedaan sama sekali. Namun sikapnya membuat kelima kekuatan utama merasa tidak nyaman. Anda tidak peduli, tapi mereka sangat peduli. Ah, tidak masuk hitungan. Murid itu membuka mulutnya karena kesakitan, dan akhirnya menatap Su Tianmu dengan penuh rasa bersalah. Guru, maafkan aku, ini salahku karena telah menahanmu. Tidak ada satupun murid yang saya ajar yang jahat. Su Tianmu melanjutkan dengan sikap acuh tak acuh. Dan kamu jauh lebih baik dari mereka. Meski dia baru menembus 15 tulang pedang sekarang, dia sudah menjadi puncak dari 5 tim. Kata-kata ini secara langsung membuat marah orang-orang dari kelima tim. Mereka semua menatap Su Tianmu dengan kebencian. Bahkan keturunan zaman dulu pun sangat mengagumi mereka. Mengapa kamu, OP kecil, memandang rendah mereka? Lakukan gerakan. Para orang kuat dari klan Gongsun mendesak dengan dingin, tidak ingin melihat wajah Su Tianmu lagi. Rakyat mereka telah memenangkan pertarungan, jadi mari kita lihat bagaimana Su Tianmu masih bisa bersikap acuh tak acuh. Ayo, mari kita lihat seberapa kuat ke-16 tulang pedangmu. Murid-murid di pihak Su Tianmu mendengus dingin. Beraninya mereka bersikap begitu sombong di depannya padahal tulang pedang mereka lebih sedikit satu darinya. Satu tulang pedang itu satu tingkat tingginya, kaulah satu-satunya yang tidak punya hak untuk bersikap sombong kepadaku. Ding ding dang dang. Kedua pria itu menyerang dan keduanya menggunakan kekuatan puncaknya. Para pengikut di pihak Gongsun Yizu berjuang demi kehormatan mereka sendiri, sedangkan para pengikut di pihak Su Tianmu berjuang untuk Su Tianmu. Dia ingin memberitahu kelima kekuatan utama bahwa sekalipun Su Tianmu sendirian, kalian berlima kekuatan utama bersama-sama bukanlah tandingannya. 5 kekuatan utama dan semua orang di makam pedang semuanya menatap pertempuran itu. Sebelumnya, mereka tidak pernah memperhatikan pertarungan antar pendekar pedang, tetapi kini mereka menonton dengan lebih saksama dibandingkan yang lain, dan enggan mengalihkan pandangan barang sejenak. Dia mulai lelah. Tak lama kemudian, ketidakpercayaan muncul di wajah mereka, diikuti oleh kengerian. Murid yang dilatih oleh klan Gongsun yang masih hidup tidak dapat bertahan secepat itu. Perbedaannya hanya tulang pedang, yang tidak begitu besar. Sekalipun dia dikalahkan,
dia seharusnya tidak menunjukkan tanda-tanda kemunduran secepat itu. Tulang pedang siapakah yang kualitasnya buruk? Tunggu, itu tidak benar. Seseorang di antara orang-orang di makam pedang segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan menganalisis situasi dengan terkejut. Dia memiliki 16 tulang pedang, tetapi dia akan menghancurkan tulang pedang ke-17. Maksudnya, keunggulannya bukan hanya satu, tetapi minimal 1,5. Setelah mendengar ini, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa tidak mengherankan jika murid-murid yang dilatih Su Tianmu memperoleh keuntungan begitu cepat. Tetapi kemudian mereka merasa tidak nyaman dan menatap Su Tianmu dengan tidak percaya. Berarti Su Tianmu sendiri bisa menang dengan selisih lebih dari 9 akar. Jika Anda benar-benar menghitungnya, ada lebih dari selusin yang melampaui 5 kekuatan utama. Baru setahun, bakatnya dalam ilmu pedang tidak hanya tidak normal, tetapi dia juga pandai mengajar murid-muridnya. Tidak heran dia mampu mendukung suatu pasukan sendirian, tetapi aku belum pernah mendengar dia mengajar murid-murid di Menara Changlan. Dia sudah menjadi seorang Sein Recultivator. Apakah dia perlu melatih orang lain untuk membuktikan kemampuannya? Ya, meskipun Su Tianmu adalah bos yang lepas tangan dan tidak pernah fokus dalam membina para jenius, itu tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mempertanyakan tingkat pelatihan dan pengajarannya. Dentang, kamu kalah. Selama mereka teralihkan, hasil pertempuran telah terungkap. Semua orang terkejut ketika mendengar berita itu. Mereka berbalik dan melihat bahwa murid klan Gongsun telah terluka dan dikalahkan. Kalah begitu cepat, terkagum-kagum melihat betapa cepatnya kekalahan mereka, mereka tak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah anggota klan Gongsun yang masih hidup. Mereka melihat bahwa wajah mereka lebih jelek satu sama lain, dan mereka semua memiliki ekspresi aneh, seolah-olah mereka ingin tertawa tetapi tidak bisa. Wajah anggota klan Gongsun hitam bagaikan dasar pot. Mereka mengira telah membongkar tipu muslihat kecil Su Tianmu, tapi tak disangka malah jadi badut. Apakah semua orang yang dilatihnya begitu kuat? Aku tidak percaya 9 orang yang tersisa sekuat itu. Orang-orang dari klan Gongsun tidak akan pernah mengakui kekalahan begitu saja. Mereka lebih suka percaya bahwa murid itu buta dan kurang beruntung dalam memilih orang yang paling kuat. Mereka hanya tidak percaya bahwa 9 orang lainnya bisa sekuat itu. Dia tidak akan seberuntung itu jika memilih yang terkuat, kan? Para penonton pun mempunyai pemikiran yang sama dengan keturunan Gongsun, mereka mengira murid itu kurang beruntung. Kamu, maju berperang. Orang-orang dari klan Gongsun memilih seorang pria yang hanya sedikit lebih lemah dari sebelumnya untuk bertarung. Mereka harus menyelamatkan muka mereka. Orang yang terpilih itu terbang ketakutan. Orang sebelumnya dikalahkan begitu cepat dan menyedihkan sehingga sekarang dia tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Tetapi karena dia sudah dipanggil, mau tidak mau dia akan bertarung. Dia menatap ke 10 orang dalam tim Su Tianmu, dan tatapannya akhirnya tertuju pada murid yang baru saja menembus tulang pedang ke-15. Kamu, lawan aku. Murid itu tertegun dan menunjuk dirinya sendiri dengan tidak percaya. Dia bertanya, kau tidak akan menantang orang yang memiliki 16 tulang pedang. Apakah kamu takut dipukuli? Para pengikut klan Gongsun mendengus dingin dengan ekspresi jelek. Tak peduli dia takut dipukul atau tidak, dia akan memukulmu. Apakah kamu takut? Apakah dia takut? Murid itu mendengus dingin. Dia selalu merasa tidak layak untuk berkultivasi sebagai master Menara Changlan dan berharap seseorang akan menantangnya sehingga dia bisa mendapatkan pahala. Wajah keturunan Gongsun lebih jelek satu sama lain. Mereka malah menantang yang paling lemah. Apakah mereka punya masa depan? Ini sungguh aib bagi mereka. Namun meski demikian, tak seorang pun mencoba menghentikan mereka. Lebih baik kehilangan muka daripada kehilangan poin, dan lebih baik kehilangan sedikit muka daripada kehilangan banyak muka. Orang-orang di sekitar makam pedang memandang murid dari klan Gongsun dengan ekspresi aneh. Mereka tidak tahu apakah harus memuji orang ini karena kecerdasannya atau karena sifatnya yang merendahkan diri. Memilih yang terlemah untuk bertarung bukanlah hal yang terhormat, tetapi lebih baik daripada kalah. Jangan mengatakannya terlalu cepat. Bagaimana jika kamu kalah? Kuncinya adalah murid itu baru saja berhasil menembus tulang pedang ke-15. Apa yang akan terjadi jika dia menang? Menurut aturan, murid itu hanya dapat dihitung sebagai 14 tulang pedang awal. Namun seseorang tidak bisa bersikap terlalu keras dan meminta orang lain untuk hanya menggunakan 14 tulang pedang dalam pertempuran. Jika demikian,
maka keturunan Gongsun tidak dapat menantangnya. Premis tantangan adalah kesetaraan, atau yang lemah mengalahkan yang kuat. Tidak ada alasan untuk menantang yang lemah. Jika kami menang, kami tidak perlu memberikan poin tambahan. Su Tianmu mendengar diskusi mereka dan berkata dengan tenang. Semua orang di makam pedang tercengang ketika mendengar ini. Begitu murah hati. Suasana keturunan Gongsun hampir meledak marah ketika mendengar ini. Bagi mereka ini benar-benar penghinaan. 1 poin penting bagi mereka, tetapi Su Tianmu sudah unggul 9 poin dari mereka, ditambah kemenangan sebelumnya, dia sudah unggul 10 poin dari mereka. Apakah bertambah 1 poin atau berkurang 1 poin akan membuat perbedaan? Jangan terlalu percaya pada kutu kupret ini, mereka jelas-jelas mengambil kesempatan untuk mempermalukan orang. Tetapi betapapun marahnya mereka, tak seorang pun mengatakan apapun. Mereka tidak cukup bodoh untuk memberi Su Tianmu 1 poin tanpa imbalan. Pria sejati mampu membungkuk dan meregang, maka ia menanggungnya demi kepentingan dirinya sendiri. Cepatlah dan wujudkanlah. Hanya kemenangan yang diperbolehkan, bukan kekalahan. Dia berteriak dengan dingin kepada muridnya, cepatlah dan pukul orang itu. Jangan mempermalukan mereka lagi. Murid itu mengangguk, mengayunkan pedangnya dan membunuh murid di pihak Su Tianmu. Ding 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 ding. Akhirnya terjadilah pertempuran yang kekuatannya berimbang, dan lambat laun pihak mereka memperoleh beberapa keuntungan. Wajah para penyintas Gongsun berangsur-angsur tampak lebih baik, dan pertempuran ini harus stabil. Orang-orang dari 4 kekuatan utama juga menghela napas lega. Akan sangat menyedihkan jika mereka tidak dapat memenangkan 1 pertempuran pun. Ding ding dang dang. Tetapi setelah berebut setengah cangkir teh, tetap tidak ada pemenangnya. Hal ini membuat anggota klan Gongsun mengerutkan kening. Mereka jelas memiliki keuntungan yang cukup besar, jadi mengapa mereka tidak bisa menang setelah bertarung sekian lama? Jangan berlama-lama lagi dan segera akhiri pertempuran ini. Sekarang bukan saatnya bagimu untuk berlaga, kemenanganlah yang terpenting. Orang-orang di pihak mereka mengeluh dengan getir. Dia tahu bahwa hal terpenting sekarang adalah menentukan pemenangnya, dan dia harus menjadi orang yang menentukan pemenangnya. Di permukaan, dia tampak memiliki keuntungan, tetapi orang di sisi berlawanan tampak menggunakan narkoba, daya tahannya sangat kuat, dan dia telah menghabiskan banyak energi. Kalau pertarungan dilanjutkan, jangankan menang, dia malah bisa kalah. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Pertarungan ini hampir membuatnya putus asa. Meskipun tingkat kultivasi mereka serupa, kekuatan ilmu pedangnya sedikit lebih lemah darinya, tetapi dalam hal daya tahan, dia mengalahkannya dalam beberapa jalan. Dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana mereka berhasil mempertahankan efektivitas tempur mereka meskipun mengalami konsumsi dan cedera yang besar. Dia tidak tahu siksaan macam apa yang dialami ke-10 murid itu. Yang paling ringan adalah yang mengalami beberapa lubang dalam pelatihan mereka, dan beberapa didorong hingga batas kemampuan mereka, dan ada banyak kasus di mana 1 kaki melangkah ke gerbang neraka. Bagi murid itu, kesulitan dan bahaya kecil ini bagaikan suatu gelitik. Tidak, kita tidak bisa terus bertengkar seperti ini. Murid-murid klan Gongsun berkata dengan cemas dalam hati mereka, jika mereka terus bertarung seperti ini, mereka pasti akan kalah. Kita harus mengubah taktik kita. Kita hanya bisa mengambil langkah yang berisiko. Begitu matanya tajam, dia akan fokus menyerang tanpa memedulikan pertahanan, bahkan menggunakan taktik tukar-menukar luka demi luka untuk membalikkan keadaan pertempuran. Ding ding. Setelah 2 kali pertukaran pukulan, dia menusuk dada lawannya dengan pedang, dan pertahanannya terbuka lebar, jadi hampir semua serangan acak dapat menyebabkan setidaknya cedera serius. Engah. Ditusuk. Dia gembira dengan keberhasilannya. Sekarang mereka bisa menentukan pemenangnya. Mendengus. Tetapi kemudian dia merasakan hawa dingin di perutnya dan menyadari bahwa dia terlalu cepat bahagia. Itu adalah cedera yang dibayar dengan cedera, dan tidak ada cara agar dia bisa aman dan sehat. Namun, dia menusuk dada lawan, bukan jantung, melainkan paru-paru, yang cukup untuk membuat lawan kehilangan sebagian besar efektivitas tempurnya. Dengan memutar tangan kirinya, sebuah pedang muncul di tangannya dan dia menebas langsung ke leher lawan. Ini situasi yang mengancam jiwa. Semua orang berseru, apakah mereka akan menjadi sebesar ini? Dentang, serangan itu diblokir, dan ekspresi para murid dari klan Gongsun membeku. Ketika mereka mendongak, mereka melihat sebuah pedang telah muncul di tangan kiri lawan pada suatu saat, menghalangi serangannya tepat pada waktunya.
Meskipun dia terluka lebih parah darinya, bisakah dia menangkis serangannya? Melihat lawan mengayunkan pedang dengan tangan kirinya untuk melakukan serangan balik membuatnya semakin terkejut. Bagaimana dia bisa mengambil inisiatif untuk melakukan serangan balik? Dentang, ding ding ding. Kemudian dia menemukan bahwa lawannya tidak hanya bisa melakukan serangan balik secara aktif, tetapi juga melakukan serangan balik sesering mungkin, memukulinya begitu keras hingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Kuncinya adalah pedang di tangan kiri lawan masih berada di dalam badannya, dan getaran yang ditimbulkan oleh setiap serangan cukup untuk ditanggungnya. Engah. Tak lama kemudian ia dipukuli sampai muntah darah, perutnya memerah seluruhnya, dan luka-lukanya makin lama makin parah. Sekarang dia benar-benar sengsara, dan melihat wajah dingin pihak lainnya, itu semakin tidak dapat dipercaya. Bagaimana dia bisa tetap diam? Tertusuk paru-paru pasti sangat menyakitkan, tapi itu tidak banyak mempengaruhi kekuatannya, dan dia bahkan tidak mengeluarkan suara. Apakah dia tidak merasakan sakit sama sekali? Dentang, dia akhirnya tidak dapat menahan tebasan pedang terakhir, dan badannya pun terpotong. Ia bahkan tidak dapat bertahan di udara dan langsung jatuh ke bawah. Ketika anggota klan Gongsun yang selamat melihat ini, wajah mereka berubah drastis. Apakah mereka kalah? Kita masih kalah bahkan setelah berjuang seperti ini. Apakah ini semua hilang? Ini dia terlalu ganas. Dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak bersuara. Semua orang di makam pedang tercengang. Sekalipun mereka berpengetahuan dan berpengalaman, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut pada saat ini. Penampilan murid di pihak Su Tianmu benar-benar mengejutkan. Sebilah pedang langsung menembus paru-parunya, dan keluar dari belakang, namun ia tak pernah peduli dari awal hingga akhir, dan kemampuan bertarungnya tidak berkurang sedikitpun. Entah karena ia tidak bisa merasakan sakitnya, atau karena rasa sakit dan siksaan yang ia derita dalam kehidupan sehari-harinya jauh lebih hebat daripada sekarang. Keong. Para kaisar pedang tampak gelisah. Mereka sudah mengetahui alasannya, meskipun mereka tidak terlalu memperhatikan bagaimana Su Tianmu melatih murid-muridnya kemudian, mereka tahu apa yang terjadi setelah menonton babak pertama. Metode pelatihan semacam itu sama saja dengan menyiksa orang sampai mati. Terlepas dari hal lainnya, puluhan luka di badan seseorang saja sudah menakutkan untuk dilihat. Cedera yang saya derita sekarang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cedera yang saya derita sewaktu latihan. Namun mereka tidak menyangka bahwa penyiksaan yang mereka alami selama pelatihan akan berdampak besar dalam pertempuran sesungguhnya. Padahal harusnya mereka sudah tahu sejak lama, tapi selama ini mereka selalu mensibir cara latihan Su Tianmu, tidak ada yang peduli, sehingga membuat mereka sama sekali tidak memikirkannya. Kita menang lagi. Murid-murid di pihak Su Tianmu semuanya sangat gembira. Mereka akhirnya berhasil mencapai tingkat kultivasi dan pelatihan jahat selama 1 tahun. Pada saat ini mereka semua bersemangat untuk mencoba dan ingin keluar untuk berkelahi, tetapi tidak seorang pun yang ingin bertarung dengan mereka sekarang. Wajah orang-orang dari 5 kekuatan besar semuanya tampak muram, seolah-olah mereka telah kehilangan orang tua mereka. Mereka tidak hanya kalah, mereka kalah total. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan orang terlemah di pihak Su Tianmu, jadi bagaimana mereka bisa membalikkan keadaan dan menekan Su Tianmu? Su Tianmu mengangkat sudut mulutnya sedikit. Ekspresi buruk orang-orang dari 5 kekuatan utama membuatnya merasa sangat nyaman. Dan ini baru permulaan. Di masa depan, 5 kekuatan utama hanya akan menjadi semakin tidak nyaman dan bahkan tidak bisa tertawa. Para senior, apakah pemenangnya sudah ditentukan? Beberapa kaisar pedang menjadi tenang dan melirik orang-orang dari 5 kekuatan utama. Melihat tak seorang pun berkata apa-apa, mereka pun tahu apa yang sedang terjadi dan mengangguk kecil. Semuanya, sekarang kita nyatakan Menara Changlan sebagai juara pertama dalam kompetisi ini. Apakah ada yang keberatan? Wajah orang-orang dari 5 kekuatan besar menjadi lebih buruk, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan apapun. Mereka tidak punya hak untuk berbicara, apalagi berpendapat. Kalau begitu, pemilik Menara Changlan berhak menukarkan 50% material formasi. 50%. Ketika 5 kekuatan utama mendengar 2 kata ini, mereka merasa sangat tidak nyaman hingga tidak bisa bernapas, bahkan jantung mereka tidak mau berdetak. Melihat pegunungan formasi yang terus-menerus, orang-orang dari 5 kekuatan utama merasa sangat tertekan sehingga jantung mereka hampir meledak.
Hanya setengah dari material formasi akan cukup untuk melatih sejumlah besar pasukan formasi. Pada saat itu, akankah mereka mampu mengalahkan Su Tianmu? Terima kasih, para senior, dan terima kasih Jianzong. Su Tianmu melirik tumpukan material formasi dan dalam suasana hati yang baik. Dia segera mengeluarkan segunung sumsum rohani. Satu gunung bahan pembentukan dapat ditukar dengan 10 gunung sumsum spiritual. 50% adalah 5 gunung bahan pembentukan, artinya hanya dibutuhkan 50 gunung sumsum spiritual. Para senior, saya tidak akan bersikap sopan. Setelah meninggalkan 50 gunung sumsum spiritual, Su Tianmu terbang dan mengambil 5 gunung material formasi ke dalam sakunya di bawah tatapan tidak nyaman dari 5 kekuatan utama. Dari Huangjiang ke Tianjiang, tidak pernah ada saat di mana saya menghasilkan lebih banyak uang dari saat ini. 5 gunung material formasi tidak dapat ditukar dengan 500 gunung sumsum roh sebelumnya, belum lagi gelombang pasukan formasi saat ini, yang telah menyebabkan harga material formasi melonjak. Sekarang bahkan 1000 gunung sumsum roh tidak dapat membeli begitu banyak gunung bahan pembentukan. Bagaimana mungkin Anda tidak menghasilkan banyak uang? Para senior, selamat tinggal. Setelah mendapatkan bahan formasi, Su Tianmu berbalik dan pergi tanpa membuang waktu. Mengapa? Para kaisar pedang ingin membujuknya untuk tetap tinggal tetapi mereka tidak punya kesempatan. Saat mereka membuka mulut, Su Tianmu telah menghilang dari pandangan mereka. Raja Pedang Giok dan yang lainnya juga enggan melepaskan Su Tianmu, tetapi sekarang tidak ada seorang pun yang punya alasan untuk menahan atau menghentikannya. Mereka hanya bisa menatap ke arah Su Tianmu pergi, tenggelam dalam pikirannya. Semuanya digunakan untuk membuat pakaian pengantin untuknya. Sialan! Sial sekali, kutu kupret. Kelima kekuatan utama semuanya murka. Mereka hanya ingin memotong-motong Su Tianmu menjadi beberapa bagian dan mengambil kembali material formasi. Namun mereka tidak dapat melakukan itu, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Sekarang mereka masih berada di dalam makam pedang, dan mereka harus memberikan sedikit wajah pada makam pedang. Terlebih lagi, dengan jumlah orang seperti mereka yang sedikit, bukankah akan jadi seperti terjebak jika mereka melawan Su Tianmu secara langsung? Mereka juga harus bersyukur bahwa mereka berada di makam pedang. Su Tianmu harus memberikan muka kepada makam pedang dan tidak meninggalkannya. Kalau tidak, semuanya tidak akan cukup baginya untuk dibunuh. Kita di posisi kedua, kan? Berapa banyak material formasi yang bisa kita tukarkan? Keturunan Gongsun tidak ingin membuang waktu lagi. Ini adalah alam spiritual dengan waktu dan ruang terbalik. Perbedaan laju aliran waktu dibandingkan dengan alam spiritual yang 50 kali kecepatannya sedikitnya 150 kali. Jika mereka tinggal di sini lebih lama lagi, situasi di luar akan berubah drastis. Melihat klan Gongsun yang ingin menukarkan material formasi, seorang kaisar pedang berbicara dengan tenang. Sekarang kamu telah kehilangan 2 poin, dan kamu masih tertinggal 1 poin di belakang klan Nangong dan klan Murong. Secara logika, kamu bahkan bukan yang ketiga. Apa? Hasil ini jelas melampaui harapan keturunan Gongsun. Wajah mereka semua berubah drastis, lalu mereka melompat panik. Masih ada aturan ini. Bukankah kamu mengatakan aku akan kehilangan poin jika aku kalah? Bagaimana sebuah makam pedang yang bermartabat dapat mengubah perintahnya dari 1 hari ke hari berikutnya? Mereka tidak salah. Anda hanya mengatakan bahwa jika Anda menang, Anda akan mendapat 1 poin. Anda tidak pernah mengatakan bahwa Anda akan kehilangan poin jika kalah. Ini aturannya. Jika keturunan Gongsun tidak puas, kalian bisa mundur dari kompetisi. Kata Kaisar Pedang dengan ringan. Jangan lupa ini ada di makam pedang. Hak akhir untuk menafsirkan ada di tangan mereka. Para anggota klan Gongsun yang masih hidup hampir meledak amarahnya. Mereka bahkan tidak berada di posisi ketiga. Apa bedanya apakah mereka mundur atau tidak? Mereka tidak akan bisa memperoleh bahan untuk formasi itu. Mereka ingin marah, tetapi setelah melihat keturunan Nangong dan Murong, mereka menahannya. Kalau saja Jianzong mempermainkan mereka, tidak ada jaminan dia akan mempermainkan mereka lagi. Kalau lomba dibatalkan karena mereka terus bikin onar dan tidak bisa tukar materi formasi, berarti rugi besar. Belum lagi terus-menerus membuat masalah hanya akan membuang-buang waktu. Jika Anda menunda di sini sebentar saja, setidaknya 1/4 jam telah berlalu di dunia luar. Jadi mereka adalah 3 teratas, kan? Orang-orang dari klan Nangong dan klan Murong memandang mereka,
segera mengerti apa maksud mereka, dan berbicara dengan tergesa-gesa. Aku tahu, keturunan Nangong seharusnya berada di posisi kedua. Keturunan Murong mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan dan bersedia menjadi tempat ketiga. Su Tianmu sudah keluar dengan membawa bahan-bahannya dan tidak bisa membuang waktu lagi. Pokoknya yang paling penting adalah mendapatkan bahan formasi secepatnya. Wajah beberapa kaisar pedang menjadi gelap ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak menerima pernyataan ini. Apakah kau menodai makam pedangku? Bagi seorang pendekar pedang, tidak ada istilah menyerah. Setelah mendengar ini, orang-orang dari 5 kekuatan utama menjadi bingung. Ini tidak dapat diterima dan itu tidak dapat diterima. Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Semuanya, apakah kita harus bertarung? Seorang pria kuat dari klan Nangong menggertakkan giginya dan berkata. Beberapa kaisar pedang mengangguk. Mereka telah menyampaikan maksud mereka dengan sangat jelas. Tentu saja mereka harus bertarung. Kita harus berjuang, kita benar-benar harus berjuang. Wajah orang-orang dari 5 kekuatan besar berubah pucat. Su Tianmu telah lama pergi dengan 5 gunung material formasi. Jika dia menunda lebih lama lagi, situasi di luar mungkin benar-benar berubah. Kalau begitu, bertarunglah. Melihat 5 gunung material formasi yang tersisa, orang kuat dari klan Nangong menggertakkan giginya dan berteriak, tidak ada cara lain sekarang selain menunda waktu, mereka tidak bisa begitu saja menyerahkan material formasi yang telah mereka peroleh, bukan? Jangan salahkan aku karena tidak menjelaskannya terlebih dahulu. Kompetisi ini menyangkut martabat para pembudidaya pedang. Siapapun yang berani berbuat curang akan dihukum berat. Keturunan Nangong dan Murong awalnya ingin mengadakan pertunjukan dan menyelesaikan peringkat secepat mungkin, tetapi mereka hampir meledak ketika mendengar kata-kata Kaisar Pedang. Apa sih martabat seorang kultivator pedang? Ini jelas-jelas mencoba membuat keadaan menjadi sulit bagi mereka. Mengetahui dengan jelas bahwa apa yang paling mereka butuhkan saat ini adalah waktu, mengapa Anda bersikeras menunda waktu dengan segala macam alasan dan menempatkan mereka dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki? Orang-orang tua ini jelas membantu si binatang buas Su Tianmu. Berpura-pura baik dan membantu Su Tianmu menyinggung kita, apa gunanya bagi mereka? Tahukah kau betapa mengerikannya pasukan formasi Menara Changlan? Kita sudah tertinggal, dan jika dia menggunakan material formasi itu untuk memperkuat pasukan formasi, betapa mengerikannya itu. Saya benar-benar ingin memenggal kepala orang-orang tua ini dan menggunakan mereka sebagai pispot. Bukan hanya keturunan Nangong dan Murong, 3 kekuatan besar yang tersisa semuanya membenci Kaisar Pedang sampai ke akar-akarnya. Tetapi ketika Anda berada di bawah atap seseorang, Anda harus menundukkan kepala. Tidak peduli seberapa marah atau defensifnya mereka hanya bisa menahannya. Keluarlah dan bertarunglah, tantanglah yang terkuat di antara mereka. Orang-orang dari klan Nangong menunjuk siapa yang terkuat di antara mereka, dan berteriak dingin kepada para kaisar pedang itu, ini seharusnya baik-baik saja. Ekspresi beberapa kaisar pedang tetap tidak berubah, itu sudah cukup bagus. Kamu, ayo lawan aku. Ding ding dang dang. Kedua murid itu segera mulai berkelahi. Orang-orang dari 5 kekuatan utama menaruh perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya pada pertarungan mereka. Mereka merasa seperti semut di wajan panas, menderita setiap saat dan hanya ingin pertarungan segera berakhir. Namun, kekuatan para murid yang mereka latih hampir sama, dan bahkan perbedaan dalam semua aspek tidak terlalu besar, sehingga mustahil untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Namun jika mereka berdua bertarung lebih lama lagi, maka kelima kekuatan besar itu akan semakin tersiksa, dan mereka semua ingin maju dan bertarung menggantikan mereka berdua. Sungguh menyebalkan. Aku ingin membunuh mereka berdua. Bisakah kau cepat? Kau tahu kita kehabisan waktu. Orang-orang dari 5 kekuatan utama mengutuk dalam hati mereka, dan melihat bahwa keduanya tidak mempunyai niat untuk menentukan pemenang, mereka hanya mengubah strategi mereka. Kamu keluar dulu. Aku akan membagikan materi kepadamu setelah aku mendapatkannya. Hanya 3 yang teratas yang bisa mendapatkan materi formasi. Akan membuang-buang waktu bagi keturunan Gongsun, Sekte Lingqiao, dan Sekte Qintian untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Mereka harus kembali dan mengambil alih situasi tersebut. Untuk menunjukkan ketulusan mereka semua datang dengan membawa beban berat, kelas 1 baik dalam status maupun kekuatan. Jika mereka menunda untuk kembali, hal itu akan berdampak besar pada kekuatan keluarga atau sekte. Ketiga kekuatan besar itu mengangguk tanpa ragu-ragu,
menangkupkan tinjunya ke arah Kaisar Pedang, lalu segera berbalik dan pergi. Beberapa Kaisar Pedang tidak mencoba menahannya. Dia bahkan tidak bisa masuk 3 besar, jadi mengapa mereka harus berusaha mempertahankannya? Sekarang mereka hanya berharap agar Sutianmu dapat memenangkan pertempuran ini dan memberikan lebih banyak pengalaman atau wawasan seorang suci kepada mereka. Dapat dilihat dari fakta bahwa Sutianmu telah melatih 10 murid yang luar biasa. Selama Sutianmu bersedia mengajari mereka lebih banyak lagi, kekuatan mereka secara keseluruhan pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja mereka punya niat untuk berteman dengan Sutianmu. Apa yang disebut martabat Kendo adalah, pertama, sebuah fakta, dan kedua, adalah untuk membantu Sutianmu menunda waktu, selama mungkin. Adapun mengapa mereka tidak menghentikan 3 kekuatan utama keturunan Gongsun untuk pergi, itu karena memang tidak perlu untuk menghentikan mereka. Tujuan dari 5 kekuatan utama datang ke sini adalah untuk mendapatkan bahan formasi. Sekarang mereka bertempur melawan pasukan formasi, selama material formasi tidak diambil, hal itu tidak akan berdampak banyak pada situasi pertempuran. Ding ding dang dang. Kedua murid itu bertarung lebih dari 1/4 jam sebelum pemenangnya diputuskan. Jika jumlah waktu ini diubah menjadi alam spiritual ruang dan waktu yang 50 kali lebih besar, setidaknya 1 hari dan 1 malam akan berlalu. Kami menang, kami juara kedua, bisakah kami bertukar bahan? Orang-orang dari klan Nangong begitu cemas sehingga hati mereka hampir meledak, dan mereka berkata dengan tergesa-gesa. Berapa banyak gunung material susunan yang bisa kita tukarkan? 3 kan? Orang-orang dari klan Nangong segera mengambil 30 gunung sumsum roh dan melemparkannya di depan Kaisar Pedang, lalu berbalik untuk mengambil 3 gunung bahan formasi. Di sini ada 20 gunung sumsum roh. Keturunan Murong menatap 2 gunung terakhir bahan formasi, mengeluarkan 20 gunung sumsum roh, melemparkannya ke bawah dan berbalik untuk pergi. Perintahkan orang untuk mengambil alih gunung Lingsui. Beberapa Kaisar Pedang menyaksikan orang-orang dari 2 klan kuno menghilang dari pandangan mereka. Mereka menyipitkan mata sedikit, saling memandang, lalu satu demi satu mengambil keputusan. Seseorang, kirim pesan kepada pemilik Menara Changlan. Panggil Master Formasi untuk membentuk formasi. Berdengung, ledakan, dentuman. Sutianmu dan Huang Junru baru saja meninggalkan makam pedang ketika mereka mendengar suara pengeboman terus-menerus. Dia berbalik dan melihat serangan datang ke arahnya. Ledakan. Dia melemparkan senjata ajaib dan segera mundur. Ketika dia perhatikan lebih dekat, dia melihat 2 pasukan sedang berbaris saling bertarung. Ada formasi besar yang terukir di tanah ke tanah, udara ke udara, semuanya bertarung sampai mati. Orang-orang dari pihak kita, Sutianmu sekilas mengenali bahwa salah satu tim itu berasal dari Menara Changlan miliknya, tetapi butuh beberapa saat baginya untuk mengetahui formasi pasukan lawan. Tentara formasi klan Gongsun, sudah berapa lama sejak dia pergi ke makam pedang? Bahkan jika menghitung waktu yang dihabiskannya di alam roh ruang waktu terbalik, paling lama hanya 2 tahun yang berlalu. Itu 50 kali jumlah waktu di alam roh ruang waktu terbalik. Bagaimana keturunan Gongsun dapat membangun pasukan dalam formasi besar secepat itu? Dan telah membentuk kekuatan tempur sebesar itu. Mereka benar-benar layak menjadi keturunan ras kuno, dengan warisan yang begitu kaya. Pemilik, orang-orang dari Menara Changlan menemukan Sutianmu. Seorang tetua tertinggi terbang mendekat dan menatap Sutianmu dengan tak percaya, penuh kewaspadaan. Sejak Sutianmu menunjukkan keterampilan penyamarannya yang luar biasa, hal itu telah membawa bayangan psikologis yang hebat ke seluruh Tianjiang. Terutama selama masa perang, bahkan orang-orang di Menara Changlan tidak berani mengenali orang secara gegabah. Meskipun Huang Junru berada tepat di sampingnya, dia tidak berani mengenalinya dan tidak percaya bahwa orang di depannya adalah tuan rumah mereka. Melihat dia ragu, Sutianmu langsung memperlihatkan aura seorang suci Dao Naga. Mendengus. Tetua Agung Menara Changlan merasakan tekanan dari alam suci dan tampak tidak nyaman, tetapi kegembiraan muncul di matanya. Itu benar-benar pemilik menara. Salam untuk tuan rumah dan istri tuan rumah. Sutianmu menarik napas, menatap medan perang dan bertanya, apa yang terjadi? Tuan, sejak 5 kekuatan utama mengetahui bahwa kita mencari material formasi di mana-mana, mereka berencana untuk memanfaatkan situasi dan terus menyerang kita selama kurun waktu ini. Tetapi mereka belum bersatu menjadi pasukan tempur berskala besar.
Saya kira pasukan formasi yang mereka kirim seharusnya untuk mengasah kekuatan mereka dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk meneliti pasukan formasi. Senyum sinis muncul di bibir Su Tianmu. Serangan 5 kekuatan utama itu sungguh merupakan ide yang bagus. Mereka memperlakukannya seperti batu asah. Kalau begitu, jangan biarkan mereka kembali. Mendengarkan kata-kata Su Tianmu yang berdarah besi dan mendominasi, sang tetua tertinggi tampak malu. Tuan, kita memang lebih unggul dari mereka dalam hal kekuatan, tetapi ukuran mereka sudah membesar, jadi tidak mudah untuk menghancurkan mereka. Selain itu, kita dikelilingi oleh musuh di semua sisi. Jika kita mendatangkan bala bantuan dari medan perang lain, salah satu dari kita pasti akan menderita pukulan telak. Terus terang saja, pasukan formasi 5 kekuatan utama tidak begitu mudah dihancurkan, dan keuntungan terbesar dari 5 kekuatan utama telah terungkap, yaitu mereka memiliki lebih banyak orang, lebih banyak jenius, dan lebih banyak orang kuat. Itu sudah cukup baik bagi mereka untuk mempertahankan basis mereka. Pada dasarnya mustahil untuk menghancurkan pasukan formasi keturunan Gongsun. Sekalipun mereka tahu bahwa mereka digunakan sebagai batu asah, mereka hanya bisa menonton. Su Tianmu mengerutkan kening. Ini tidak benar. Meskipun kelima kekuatan utama memiliki fondasi yang kuat, ia juga menyediakan beberapa formasi berbasis manusia yang lebih kuat, dan semuanya berasal dari Kaisar Abadi Gila. Bagaimana mereka bisa dikalahkan sampai-sampai mereka hanya bisa bertahan? Guru, kesulitan yang dihadapi gedung kita saat ini terutama adalah material formasi dan master formasi. Tetua tertinggi melihat kebingungan Su Tianmu dan menjawab. Meskipun kamu sudah memikirkan berbagai cara, dan Tetua Yu berhasil melancarkan serangan diam-diam, serta membawa kembali sejumlah besar material formasi, itu masih belum cukup. Gedung Zijing sudah berjaga-jaga terhadap kita. Meskipun kita menghancurkan salah satu benteng mereka, sebagian besar material formasi juga hancur. Su Tianmu terdiam. Menara Zijing bukanlah bangunan yang mudah ditembus. Mengetahui bahwa mereka membutuhkan bahan-bahan untuk pembentukannya, mustahil bagi mereka untuk tidak melakukan persiapan. Cukup baik bahwa Tian Yuyue dapat memberinya informasi. Tidak ada jaminan akan ada panen besar. Tuan Fu mencari semua jenis reriun dewa dan mengumpulkan semua jenis informasi, tetapi banyak di antaranya diambil oleh 5 kekuatan utama terlebih dahulu, jadi dia tidak menemukan banyak bahan formasi. Su Tianmu terdiam lagi. 5 kekuatan utama telah berakar di Tianjiang begitu lama, dan ada banyak orang pintar di antara mereka. Dia pasti akan memikirkan apapun yang dipikirkan oleh 5 kekuatan utama. Pergi ke makam pedang untuk membeli material formasi adalah salah satu contohnya. Dengan latar belakang 5 kekuatan utama, tidak sulit untuk merobek alam rahasia atau alam spiritual ruang dan waktu untuk menemukan bahan formasi. Ditambah lagi, 5 kekuatan utama terus-menerus mengganggu kita dan menggunakan kita sebagai batu asah. Material formasi habis dengan sangat cepat, dan kita tidak berani melawan terlalu keras. Begitu material formasi habis, kita benar-benar tidak akan punya kekuatan untuk melawan. Ini juga merupakan ujian besar bagi para master formasi. 5 kekuatan utama memiliki lebih dari 10.000 master formasi yang digabungkan. Mereka dapat menciptakan pasukan formasi yang besar dalam waktu singkat. Para master formasi kita, bahkan jika mereka bekerja keras sampai mati, tidak dapat menebus konsumsi yang begitu besar. Singkatnya, pertempuran itu berlangsung terlalu cepat dan tergesa-gesa, dan tidak ada cukup makanan, makanan ternak, dan amunisi. Su Tianmu mengerutkan kening dalam. Dia membawa kembali sejumlah besar material formasi, jadi mustahil baginya untuk kekurangan material formasi dalam waktu singkat, tetapi dia benar-benar tidak punya cara untuk menyelesaikan masalah master formasi. Jagalah saja dulu. Masalah ini tidak akan berlangsung lama dan akan segera teratasi. Ya, Sang Tetua Agung mengangguk penuh semangat. Asalkan Su Tianmu kembali, mereka akan memiliki tulang punggung, dan kata-katanya akan sangat meyakinkan. Setelah Su Tianmu pergi, dia menyampaikan berita itu kepada para pemimpin senior dan murid lainnya, agar mereka menjadi lebih percaya diri dan bertarung lebih giat. Berdengung. Setelah memasuki Menara Changlan dan tiba di aula utama sekte di alam spiritual ruang waktu, dia memanggil Hua Xinyu dan yang lainnya. Pemilik, Su Tianmu melirik mereka dan melihat mereka semua memiliki ekspresi serius. Dia berjalan keluar dari aula sekte dan melambaikan tangannya. Bahan-bahan untuk pembentukan itu muncul dalam tumpukan seperti gunung, langsung membentuk barisan pegunungan besar.
Hua Xinyu dan yang lainnya masih bertanya-tanya apa ini. Mereka menatap gunung yang puncaknya tak terlihat. Butuh beberapa waktu bagi mereka untuk mengetahui apa itu. Material formasi, gunung. Gunung debu yang sesungguhnya membawa guncangan dan dampak yang besar bagi mereka, lalu kesungguhan mereka sirna, tergantikan oleh kegembiraan. Dengan begitu banyak material susunan, itu akan cukup untuk bertahan selama bertahun-tahun. Sekarang kita tidak akan kekurangan bahan formasi lagi. Masalah besar yang telah mengganggu mereka selama 2 tahun terpecahkan dalam sekejap. Pemilik, dari mana Anda mendapatkan begitu banyak material susunan? Tentu saja itu makam pedang. Su Tianmu berkata dengan ringan. Bukankah dia mengatakan akan pergi ke makam pedang untuk mendapatkan bahan-bahan? Mengapa dia menanyakan pertanyaan yang begitu sederhana? Tentu saja mereka tahu kemana Su Tianmu pergi, tetapi mereka tidak pernah berani berpikir bahwa makam pedang dapat menghasilkan begitu banyak material formasi. Sebenarnya, mengeluarkannya bukanlah hal yang menakutkan. Hal yang paling luar biasa adalah mereka benar-benar menjualnya kepada Su Tianmu dan kepada mereka. Pemilik rumah masih punya solusi. Tuan rumahnya bijaksana. Mereka tidak dapat memikirkan bagaimana Su Tianmu melakukannya, dan mereka terlalu malas untuk memikirkannya. Tetapi setelah memuji Su Tianmu, wajah mereka satu demi satu menjadi gelap karena mereka semua menyadari suatu masalah. Jika Jianzong dapat menghasilkan begitu banyak bahan formasi hanya dengan satu gerakan, bukankah itu berarti 5 kekuatan utama dapat dengan mudah menghasilkan lebih banyak bahan formasi dari ini? Hal ini membuat mereka sangat pesimis terhadap pertempuran itu, bahkan pesimis. Dia telah membawa pulang begitu banyak materi formasi, bagaimana mungkin dia tidak gembira? Masalah master formasi hanya dapat diselesaikan secara perlahan. Memiliki cukup bahan formasi juga berarti kita dapat mempercepat pelatihan master formasi. Melatih master formasi itu seperti melatih pemanah. Tanpa busur dan anak panah yang cukup, bagaimana kita dapat melatih lebih banyak pemanah yang hebat? Bahan pembentukan itu ibarat busur dan anak panah. Tanpa materi formasi untuk pelatihan, bagaimana kita bisa melatih master formasi? Namun dengan persediaan bahan formasi yang tidak terbatas, kecepatan pelatihan master formasi secara alami dapat ditingkatkan. Hua Xinyu dan yang lainnya masih tidak bisa senang setelah mendengar ini. Su Tianmu mengerutkan kening. Bukankah ini masalah yang dikhawatirkannya? Apakah Anda berpikir bahwa 5 kekuatan utama memiliki lebih banyak material susunan daripada ini? Hua Xinyu dan yang lainnya mengangguk dalam diam. Bukan begitu. Su Tianmu tersenyum heran. Kamu benar-benar dibutakan oleh sehelai daun. Bagaimana cara mengatakannya? Hua Xinyu dan yang lainnya mengangkat alis dan menatap Su Tianmu dengan rasa ingin tahu. Bagaimana mereka bisa dibutakan oleh satu hal? Jika kelima kekuatan utama tidak kekurangan material formasi, apakah mereka masih akan dengan sengaja mengumpulkan material formasi dan bahkan pergi ke Jianzong untuk merebut material formasi dariku? Ada benarnya juga, tapi tidak banyak. Tidak bisakah 5 negara adikuasa melakukan hal yang sama untuk mengekang pembangunan mereka? Terlebih lagi, melakukan hal tersebut dapat lebih aman dan meminimalkan risiko, jadi mengapa tidak melakukannya? Menurutmu, kelima kekuatan utama itu terlalu kuat. Meskipun mereka tidak terlalu memperhatikan pasukan formasi dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi material formasi setiap hari bukanlah jumlah yang sedikit. Ini berarti tidak banyak dari mereka yang akan bertahan. Jika mereka tiba-tiba melatih pasukan formasi besar sekarang, mereka pasti tidak akan mampu menahan konsumsi yang sangat besar. Namun, makam pedang berbeda. Mereka sama sekali tidak mementingkan formasi dan menghabiskan sangat sedikit untuk itu. Material formasi yang terkumpul selama bertahun-tahun secara alami sangat besar dan di luar imajinasi. Makam pedang itu sudah ada selama bertahun-tahun. Ketika aku pergi membeli material formasi, mereka langsung mengeluarkan 10 gunung seperti ini. 10 kursi. Hua Xinyu dan yang lainnya terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Hanya segunung material pembentukan pada dasarnya merupakan fondasi sebuah sekte besar. Makam pedang setara dengan fondasi 10 sekte besar. Itu benar-benar layak disebut makam pedang. Itu sangat menakutkan. Dan ini mungkin bukan satu-satunya harta karun di makam pedang. Su Tianmu mendesah. Sekalipun makam pedang tidak terlalu mementingkan formasi, mustahil untuk memperdagangkan semua material formasi.
Tetapi berapa banyak material formasi yang disembunyikan di makam pedang masih menjadi misteri, dan membuat orang sangat penasaran. Berdengung. Melihat cincin penyimpanan itu bersinar, Su Tianmu mengeluarkan slip giok untuk memeriksa. Apakah itu pesan dari Raja Pedang Giok? Ketika saya membuka pesan itu, saya tercengang. Apa yang ingin dilakukan Jianzong? Kemudian dia bertanya-tanya apakah dia salah lihat, atau orang yang mengirim pesan itu bukanlah Raja Pedang Giok. Setelah memastikan bahwa itu adalah pesan dari Raja Pedang Giok, Su Tianmu langsung tak percaya, bahkan tanpa melihat ke arah bunga itu. Raja Pedang Giok benar-benar memberitahunya bahwa makam pedang bermaksud berkomunikasi dengan formasi mereka, artinya mereka membangun formasi teleportasi yang dapat langsung berteleportasi ke makam pedang, dan orang-orang di makam pedang dapat datang kapan saja. Apa artinya ini? Komunikasi pembentukan berarti kita adalah mitra strategis. Jianzong ingin menjadi mitra strategis dengan mereka. Bukankah ini hanya khayalan belaka? Sekarang adalah saat tersulit bagi mereka. Dengan kekuatan dan ukuran Jianzong, mereka telah mengambil inisiatif untuk mencapai kerja sama strategis dengan mereka. Ini adalah kue besar yang jatuh dari langit. Dengan kue sebesar itu, Su Tianmu bahkan curiga bahwa Jianzong punya niat lain. Tetapi setelah memikirkannya sejenak, dia merasa itu tidak mungkin. Jianzong selalu dikenal melakukan segala sesuatunya secara terbuka dan jujur. Secara logika, mustahil baginya untuk berkomplot melawan mereka dalam masalah ini. Seseorang kemari, Hua Xinyu dan yang lainnya masih tenggelam dalam keterkejutan. Mereka baru saja berpikir tentang bagaimana mengatur bahan-bahan untuk formasi tersebut, tetapi ekspresi mereka langsung membeku ketika mendengar kata-kata Su Tianmu. Kirim seseorang untuk mengukir formasi teleportasi, segera. Pastikan untuk mengukirnya secepat mungkin. Mengapa kamu terburu-buru memindahkan formasi itu? Sedikit keraguan melintas di mata semua orang, dan Hua Xinyu melangkah maju dan berkata, Guru, untuk memenuhi kebudewa strategis sekte, kami telah mengukir dasar beberapa formasi teleportasi. Formasi tersebut akan selesai dalam waktu 3 hari. Awalnya mereka ingin meningkatkan formasi teleportasi agar bisa mengangkut pasukan lebih cepat, namun karena situasi perang yang semakin genting, tidak ada material formasi tambahan untuk meningkatkan formasi tersebut, sehingga mengakibatkan formasi teleportasi yang dibangun selama ini masih berupa basis formasi yang sederhana dan kasar. Akan tetapi, sekarang karena kita punya begitu banyak bahan untuk pembentukannya, kita bisa menyempurnakan semuanya. Namun, karena situasi perang yang menegangkan, kepala formasi tidak dapat menyediakan banyak tenaga kerja, dan akan memakan waktu setidaknya 3 hari untuk menyempurnakan formasi teleportasi. Setengah hari, harus selesai dalam waktu setengah hari. 3 hari terlalu lama, dan Su Tianmu tidak bisa menyetujuinya. Jianzong ingin mencapai kerja sama strategis dengan mereka. Ini adalah kesempatan besar dan tidak boleh ditunda karena waktu. Waktu yang lama, Hua Xinyu mengerutkan kening. Dia pikir Su Tianmu paling-paling bisa mempersingkat waktu menjadi 1 hari, tetapi dia tidak menyangka waktu yang diberikan ternyata setengah dari batas akhirnya. Apa sebenarnya yang begitu penting? Diperlukan tenaga kerja dan sumber daya yang sangat besar untuk membangun formasi teleportasi dalam waktu setengah hari, membuat situasi pertempuran yang sudah pesimistis menjadi lebih pesimistis lagi. Ya, aku mendesah pelan dalam hatiku dan hanya bisa mengecilkan garis depan dan bertingkah seperti kura-kura selama beberapa hari. Hua Xinyu berbalik dan pergi, dan Su Tianmu mengikutinya setelah ragu-ragu sejenak. Dia tidak ingin menunggu kabar apapun, dia ingin menunggu Jianzong datang sendiri. Guru, biarkan aku saja yang melakukan ini. Hua Xinyu merasa selama itu hanya masalah mengukir formasi, Su Tianmu tidak perlu datang dan mengawasinya secara langsung. Su Tianmu tidak mengatakan apa-apa, dan Hua Xinyu juga tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa dengan cepat memobilisasi Master Formasi dan Master Formasi Transcendent. Sesampainya di dasar susunan teleportasi, Su Tianmu menunggu sebentar dan menjadi sedikit tidak sabar. Apakah mereka belum sampai? Pemilik, mereka telah mengukir formasi tersebut dan akan segera kembali. Tidak ada satupun Master Formasi yang menganggur di sekte tersebut. Mereka telah bekerja tanpa henti. Anda seharusnya membiarkan mereka beristirahat, bukan? Su Tianmu melihat sekeliling dan memutuskan untuk tidak hanya menunggu. Dia mengeluarkan pisau pahat formasi dan pergi sendiri. Pemilik gedung, Hua Xinyu terkejut. Apa masalah mendesak yang bahkan Anda, pemilik gedung, harus mengerjakannya sendiri?
Tetapi dia tidak tahu bagaimana mengatur formasi, jadi dia hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Swiss, Swiss, Swiss. Setelah minum teh, para master formasi itu datang bersama-sama. Tepat saat mereka hendak memberi hormat kepada Hua Xinyu, mereka melihat Su Tianmu yang sedang sibuk, dan mereka semua menatap dengan tidak percaya. Apakah itu tuan tanahnya? Apakah tuan rumah sedang mengukir sebuah formasi? Setelah memastikan bahwa itu adalah Su Tianmu, mereka tiba-tiba merasa rumit dan maju untuk mengukir formasi itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan Su Tianmu yang memimpin, kelompok master formasi bekerja sangat keras. Bahkan tidak memakan waktu setengah hari. Mereka menyelesaikan formasi teleportasi hanya dalam 2 jam. Setelah Su Tianmu memperbuka koordinat yang dikirim oleh Raja Pedang Giok ke dalam formasi teleportasi, formasi itu pun selesai sepenuhnya. Selesai. Setelah bertepuk tangan, Su Tianmu mengeluarkan slip giok komunikasi dan tidak sabar untuk mengirim pesan kepada Raja Pedang Giok, memintanya untuk memberitahu para petinggi di makam pedang bahwa mereka bisa datang. Setelah pesan terkirim, Su Tianmu melangkah mundur dan menunggu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Sekarang, pergilah dan mulai bekerja. Melihat para master formasi masih ada di sana dan tidak berani pergi, Su Tianmu melambaikan tangannya dan meminta mereka untuk pergi dan sibuk terlebih dahulu. Ya, setelah para master formasi pergi, Hua Xinyu menatap Su Tianmu dengan bingung dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, "Master, kemana formasi teleportasi ini mengarah?" Su Tianmu meliriknya dan berkata ringan, "Makam pedang. Makam pedang." Hua Xinyu tertegun sejenak, lalu tak dapat menahan diri untuk berseru tak percaya. "Apakah itu benar-benar makam pedang?" Su Tianmu mengangguk. Sebagai pemilik gedung, bagaimana dia bisa berbohong kepada Anda? Hua Xinyu semakin tidak dapat mempercayainya. Dia telah lama berada di Tianjiang, tetapi dia belum pernah mendengar Jianzong bertarung dengan kekuatan apapun melalui formasi. Bahkan keturunan Gongsun tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Siapapun yang ingin memasuki makam pedang hanya punya satu cara, yaitu masuk melalui kunci rahasia makam pedang, atau diundang oleh makam pedang. Tetapi lupakan soal undangan, bahkan keturunan Gongsun pun tidak akan mendapat kehormatan diundang oleh makam pedang. Hua Xinyu berada dalam keadaan kebingungan. Melihat formasi teleportasi yang sudah lama tidak melakukan pergerakan, dia mulai merasa gelisah. Kapan itu akan tiba? Su Tianmu menunggu dengan tenang saat ini. Orang yang datang dari Jianzong pastilah orang penting, dan orang-orang penting itu semuanya tinggal di alam spiritual ruang dan waktu terbalik. Aliran waktu 100 kali lebih lambat. Jika mereka menunda sedikit saja, 1 hari akan berlalu bagi mereka. Berdengung. Namun Jianzong tidak membiarkan mereka menunggu sehari pun. Saat lampu pada susunan teleportasi menyala, sekelompok orang muncul di susunan teleportasi. Senior, kali ini, hanya satu kaisar pedang yang datang, ditemani beberapa anggota sekte pedang dan sekelompok raja pedang. Su Tianmu segera menyambut mereka dengan senyuman. Guru Changlan, kaisar pedang dari makam pedang berjalan keluar dari formasi teleportasi sambil tersenyum, dan berkata dengan keras, "Saya benar-benar tersanjung Anda ada di sini untuk menyambut saya secara langsung." Senior, silakan. Su Tianmu tidak banyak bicara dan mengundang semua orang di Jianzong untuk pergi ke aula sekte terlebih dahulu. Hua Xinyu berdiri di sana dengan linglung sampai Su Tianmu dan kelompoknya pergi. Baru pada saat itulah dia tersadar, tetapi wajahnya masih dipenuhi ekspresi terkejut. Itu benar-benar makam pedang. Apa yang sebenarnya dilakukan tuan rumah sehingga bisa mengundang makam pedang ke sini? Pikirannya sedang berdengung saat itu. Sudah luar biasa bahwa mereka bisa mengundang Jianzong ke sini, dan mereka juga membuka susunan teleportasi, yang berarti ada dasar untuk kerja sama strategis. Dia tidak dapat membayangkan apa yang telah dilakukan Su Tianmu di makam pedang hingga membuat makam pedang menurunkan profilnya dan menjadi begitu dekat dengan kekuatan Tianjiang untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dia bingung dan terkejut, tetapi segera dia berhenti memikirkannya dan mengikutinya dengan penuh semangat. Kunjungan ke makam pedang itu bagaikan kue besar yang jatuh dari langit. Selama mereka dapat mencapai kerja sama strategis sejati dengan Jianzong, mereka akan sepenuhnya membalikkan keadaan dan tidak lagi takut dengan pengepungan 5 kekuatan utama. Ketika mereka tiba di aula utama sekte dan meminta semua orang dari Jianzong untuk duduk, Hua Xinyu berdiri dengan hati yang gugup. Dia tidak tahu apakah dia bisa mencapai kerja sama dengan Jianzong dan takut itu akan menjadi alarm palsu.
Senior, saya ingin tahu apa yang ingin Anda bicarakan kali ini. Su Tianmu bertanya langsung ke intinya sambil duduk di singgasana kepala sekolah. Kaisar Pedang Jianzong tersenyum tipis, dan tanpa basa-basi, dia berkata langsung. Kali ini aku datang ke sini untuk bekerja sama dengan penguasa Menara Changlan. Aku ingin tahu apakah penguasa Menara Changlan tertarik. Tertarik, hapus kata apakah dan tambahkan kata sangat. Saya ingin tahu bagaimana senior ingin bekerja sama dengan gedung kita. Su Tianmu menekan kegembiraan batinnya dan berkata sambil tersenyum. Kami tahu bahwa sekte Anda kekurangan orang dan perlengkapan sekarang. Kami dapat menyediakan 1000 master formasi di atas peringkat kelima, 10 master formasi transenden, dan 100.000 murid. Kaisar Pedang Jianzong secara langsung menyatakan ketulusannya untuk bekerja sama. Mendengar ini, detak jantung Su Tianmu dan yang lainnya berhenti sejenak, dan napas mereka menjadi lebih cepat. Material formasi, 5 lagi. Hati Su Tianmu terkejut. Dia tahu bahwa makam pedang itu pasti meninggalkan banyak material formasi. Dengan 5 makam pedang lagi, itu akan cukup untuk mereka gunakan selama 100 tahun, atau bahkan 20 tahun. Memberikan orang dan materi, ketulusan ini cukup untuk membuat kekuatan apapun di Tianjiang gila. Namun sebagai pembawa acara, ia harus tetap tenang, menarik napas dalam-dalam, dan memaksa dirinya untuk tenang. Senior, saya telah menerima ketulusan Anda, tetapi saya ingin tahu apa yang Anda inginkan dari saya. Guru, Anda orang yang terus terang, jadi mari kita jujur. Kaisar Pedang melihat perubahan pada ekspresi Su Tianmu dan berkata sambil tersenyum. Kami menginginkan warisanmu. Tapi jangan salah paham, kami hanya ingin kamu berbagi sebagian dari warisan kami. Su Tianmu sedikit mengernyit. Warisan apa yang bisa dia bagikan? Yang bisa ia pamerkan hanyalah keterampilan bela diri dan teknik rahasianya. Mengenai pewarisan seni pedang, dia hanya bisa memamerkan beberapa set teknik pedang. Pemilik rumah sedang dalam masalah. Tidak sulit sama sekali, yang penting dia tidak tahu bagaimana cara menularkannya kepada Anda. Senior, Anda telah menunjukkan ketulusan yang cukup, jadi saya tentu tidak bisa bersikap picik. Bagaimana kalau saya memberi Anda 100 teknik pedang tingkat sekte dan 10 teknik pedang tingkat kaisar? Semua orang di makam pedang menahan napas. 100 teknik pedang tingkat sekte dan 10 teknik pedang tingkat kaisar, diberikan begitu saja. Teknik pedang tingkat sekte tidak terlalu berharga bagi mereka, setidaknya tidak sampai pada taraf yang membuat mereka sangat menginginkannya, namun jumlahnya terlalu banyak. 100 eksemplar adalah angka yang tidak pernah berani mereka pikirkan sebelumnya. Teknik pedang kekaisaran adalah keterampilan bertarung yang paling mereka inginkan. Hingga saat ini, hanya ada 1 atau 2 teknik pedang kekaisaran yang diwariskan di makam pedang, dan itu pun hanya yang bersifat pengantar, belum terlalu lengkap. Namun mereka langsung diberi 10 di antaranya. Kegembiraan dan godaannya begitu besar sehingga mereka hampir tidak dapat mengendalikan diri. Namun mereka memaksakan diri untuk menanggungnya. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Jianzong bekerja sama dengan pasukan Tianjiang. Bagaimana mereka bisa puas hanya dengan manfaat kecil ini? Anda harus mendapatkan lebih banyak manfaat. Master Changlan, mohon tambahkan 1 syarat lagi. Berikan kami pengalaman pelatihan terbaikmu dan bantu kami melatih 10.000 murid elit. Su Tianmu mengerutkan kening. Kondisi ini bukan tidak mungkin, tetapi melatih 10.000 murid elit akan membutuhkan banyak waktu. Apa standar para murid elit ini? Di manakah batas bawah bagi 10.000 pengikut? Ini semua adalah konsep yang samar dan kita tidak dapat menyetujuinya secara gegabah. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, bagaimana kalau begini, senior, jika kamu meminjamkan kami 100.000 murid lagi, aku akan mengembalikanmu 1 pasukan. Tentara apa? Semua orang di makam pedang tercengang. Jawaban ini jelas di luar dugaan mereka. Senior, kamu harus tahu bahwa alasan mengapa 5 kekuatan utama takut padaku bukan hanya karena warisanku, tetapi juga karena pasukan formasi. Tapi kamu tidak pernah tertarik dengan formasi. Kamu tidak akan melakukannya bahkan jika kamu diminta untuk menghabiskan banyak energi untuk itu. Namun, ada jenis pasukan lain yang tidak kalah kuatnya dengan pasukan yang menggunakan formasi. Mendengar ini, semua orang di Jianzong mendapat ide dan segera memikirkan pasukan besar. Pasukan pembudidaya pedang. Su Tianmu mengangguk, dan semua orang di makam pedang menarik napas dalam-dalam, dan banyak orang berdiri karena terkejut.
Tentara pembudidaya pedang adalah tentara yang hanya ada dalam legenda. Mimpi Jianzong selama bertahun-tahun adalah membentuk pasukan pembudidaya pedang. Ketika pasukan pedang maju menyerang, tak sehelai rumput pun akan tumbuh. Kekuatan mereka bahkan lebih mengerikan dari pasukan yang dibentuk oleh formasi. Terutama pasukan 100.000 pembudidaya pedang, 100.000 pedang, dan lebih dari 100.000 bidang pedang pembudidaya pedang. Kekuatan gabungan mereka tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan gabungan para kultivator biasa. Tentu saja tidak berlebihan jika menggambarkannya sebagai mengerikan. Tetapi mereka telah berusaha keras selama bertahun-tahun dan tidak pernah berhasil. Mereka selalu terganggu oleh kurangnya koordinasi. Jika hanya masalah koordinasi, bukan tidak mungkin untuk melakukannya dengan latihan bertahun-tahun, tetapi kesulitannya terletak pada kata kendo. Kendo pada hakikat tajam, seperti bagaimana dua duri tajam yang dapat melukai orang dapat digabungkan menjadi satu. Bahkan jika semuanya digabung, apa beda kekuatannya jika dibandingkan dengan satu paku saja? Sekalipun 100.000 paku digabung menjadi satu, kekuatannya takkan jauh lebih kuat dari satu paku saja. Bagaimanapun juga, dampaknya akan jauh lebih kecil dibandingkan peningkatan kekuatan yang dibawa oleh pasukan formasi. Namun, betapapun sulitnya, mereka sangat menantikan adegan di mana ribuan pedang ditembakkan secara bersamaan untuk menghancurkan apapun yang mereka tunjuk. Su Tianmu mengangguk, dan semua orang di makam pedang menjadi bersemangat dan tidak bisa lagi duduk diam, mereka semua berdiri. Pemilik, apakah Anda benar-benar dapat melakukan ini? Apakah kau benar-benar punya cara untuk membangun pasukan pembudidaya pedang? Menghadapi pertanyaan-pertanyaan mereka yang menggebu-gebu, Su Tianmu tersenyum tenang. Membentuk pasukan yang terdiri dari 100.000 pembudidaya pedang mungkin sulit, tetapi bukan masalah untuk mengumpulkan beberapa pasukan yang terdiri dari 10.000 pembudidaya pedang dalam waktu singkat. Jangankan pasukan yang berjumlah 100.000 penggarap pedang, mereka sudah merasa puas dengan pasukan yang berjumlah 10.000 penggarap pedang saja. Selama mereka memiliki pasukan puluhan ribu pembudidaya pedang, mereka tidak akan takut lagi dengan tantangan apapun, dan seluruh kenaikan akan lebih pasti. Ketika mereka mencapai alam atas, mereka juga akan mendapat tempat karena pasukan pembudidaya pedang. Ini benar-benar layak menjadi warisan alam suci, ini memang luar biasa kuatnya. Semua orang di makam pedang mendesah dalam hati, jika makam itu mampu menghadapi sepasukan pembudidaya pedang, bagaimana mungkin makam itu tidak kuat? Tentara 10.000 pembudidaya pedang. Semua orang di makam pedang saling memandang. Itu sudah cukup. Mereka tidak berani memikirkan pasukan 100.000 pembudidaya pedang untuk saat ini. Mereka puas dengan pasukan 10.000 pembudidaya pedang. Jika mereka menolak semua ini, mereka tidak akan mendapat manfaat apapun. Perjalanan ini sungguh tidak sia-sia. Kita selesaikan saja. Setelah komunikasi internal, ketentuan transaksi pada dasarnya ditentukan. Tuan Changlan, kami setuju. Su Tianmu tersenyum dan mengangguk, tetapi tidak mengucapkan 4 kata ikonik itu di tengah tatapan penuh harap semua orang di makam pedang. Saya ingin menambahkan satu syarat lagi. Mereka telah menunjukkan ketulusan yang begitu besar, syarat apa lagi yang ingin mereka tambahkan? Semua orang di Jianzong diam-diam tidak senang, namun tak seorang pun membantah. Sebaliknya, mereka menunggu kata-kata Su Tianmu selanjutnya. Anda perlu mengirimkan 1000 master formasi lain di atas peringkat kelima, dan 5 master formasi transenden lagi. Kondisi ini membuat semua orang di Jianzong mengerutkan kening. Master formasi memberikan semuanya kepadamu, jadi untuk apa mereka menggunakannya? Jika begitu banyak master formasi yang dikirim sekaligus, pemeliharaan normal makam pedang mereka akan menjadi masalah. Terlebih lagi, jika semua master formasi dikirim, begitu kerusakan pertempuran terjadi, kepentingan mereka akan langsung dirugikan. Baik itu kerjasama maupun transaksi, tidak mungkin menjamin hasil akhirnya, tidak mungkin pula mempertaruhkan segalanya pada kamar dagang Changlan saja. Senior, jangan terburu-buru menolak. Kaisar Pedang hendak berbicara ketika Su Tianmu menyela. Aku ingin 2 kali lipat jumlah ahli formasi, bukan hanya untukku, tetapi juga untuk pasukan pembudidaya pedang. Jika Anda ingin membentuk pasukan pembudidaya pedang, kuncinya terletak pada formasi. Formasi harus lengkap dan pedang harus diukir dengan formasi tersebut untuk mengerahkan kekuatan maksimalnya. Para senior, pikirkan baik-baik, apakah lebih penting melatih pasukan besar pembudidaya pedang, atau melatih master formasi yang dapat membentuk pasukan pembudidaya pedang?
Semua orang di makam pedang terdiam. Apakah ada yang perlu dipikirkan tentang hal ini? Pastilah penting untuk melatih master formasi yang dapat membentuk pasukan pembudidaya pedang. Mudah untuk mendapatkan ribuan prajurit, tetapi sulit untuk mendapatkan jenderal yang baik. Dengan master formasi yang andal, mereka dapat memiliki pasukan pembudidaya pedang sebanyak yang mereka inginkan di masa mendatang. Akan tetapi, mereka selalu merasa bahwa ucapan Sutianmu hanyalah memanfaatkan kepentingan mereka untuk menutupi kepentingannya sendiri, tetapi mereka tidak dapat menyangkal bahwa ucapan Sutianmu masuk akal. Masalah ini melibatkan banyak hal, izinkan saya membahasnya. Sutianmu mengangguk, dan Kaisar Pedang mengeluarkan slip giok komunikasi dan berdiskusi dengan pejabat senior di makam pedang. Setelah 1/4 jam, diskusi itu mencapai kesimpulan. Tuan Changlan, kami setuju dengan persyaratan Anda. Materi pelatihan dapat diberikan kepada Anda sekarang. Sutianmu tersenyum gembira. Jian Zong benar-benar datang dengan ketulusan kali ini. Melihat Jian Huang mengeluarkan cincin penyimpanan, Sutianmu meminta Hua Xinyu untuk menerima cincin penyimpanan tersebut. Terima kasih atas apresiasinya, senang bekerja dengan Anda. Semua orang di makam pedang berdiri, dan Kaisar Pedang tersenyum dan mengangkat tangannya untuk menggenggam Sutianmu. Selamat bekerja sama. 200.000 pengikut makam pedang sudah bersiap dan akan segera tiba di sekte Anda. Pemimpin formasi akan ikut. Mendengar ini, Sutianmu begitu gembira hingga dia hampir tertawa terbahak-bahak. Dia berjalan ke bawah dan mengangkat tangannya serta berkata, kami telah menyiapkan jamuan makan di gedung kami. Silakan datang dan minum. Silakan, kata Kaisar Pedang sambil tersenyum lebar. Sekarang dia sudah ada di sini, dia tidak akan pergi dalam waktu singkat. Dia ingin memantau perkembangan situasi di sini. Terlebih lagi, dia sekarang sangat tertarik pada bagaimana pasukan pembudidaya pedang dilatih dan dibentuk. Sutianmu menemani semua orang dari Jianzong ke pesta, di mana mereka minum dan mengobrol, dan itu merupakan acara yang meriah. Berita mengenai kerja sama strategis dengan Jianzong menyebar dengan cepat di kalangan para pemimpin puncak, yang membuat seluruh gedung Changlan bernapas lega dan beban di pundak mereka segera berkurang. Dalam 2 tahun terakhir ini, 5 kekuatan besar terus-menerus mengepung dan mengganggu mereka, yang telah melelahkan semangat mereka. Mereka hidup dalam kesengsaraan dan tekanan tersebut membuat mereka merasa sangat tercekik. Namun sekarang dengan pembantu hebat seperti Jianzong, siapa yang tidak merasa masa depannya cerah? Namun, meskipun mereka santai, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Pemimpin formasi masih bekerja lembur untuk membentuk formasi, dan pasukan formasi yang tertinggal juga memanfaatkan waktu untuk berlatih. Beberapa orang yang telah membentuk formasi yang diberikan Sutianmu sebelumnya tidak punya waktu untuk menggunakannya, pertama karena kekurangan bahan formasi, dan kedua karena kurangnya tenaga kerja. Namun sekarang lebih dari 2.000 master formasi dapat segera ditambahkan, jadi secara alami dapat dimasukkan dalam agenda. Selama pelatihan orang-orang ini selesai, itu akan menjadi hari pertempuran yang menentukan dengan 5 kekuatan utama. Begitu pasukan pembudidaya pedang terbentuk, mereka akan menjadi tak terkalahkan. Sehari kemudian, murid-murid berbakat Jianzong diteleportasi ke sini secara berkelompok melalui formasi teleportasi. Berdengung, berdengung. Formasi teleportasi yang biasanya jarang bergerak, kini menjadi sangat sering digunakan, menyebabkan material formasi di dalamnya terkonsumsi dengan sangat cepat. Harus ada seorang master formasi yang siap sedia untuk mengisi kembali material formasi tepat waktu. Tuan, kita berhasil meraup untung besar kali ini. Ni Changming memperhatikan para pengikut dari makam pedang yang terus-menerus diteleportasi. Dadanya terus naik turun karena kegembiraan, dan wajahnya memerah dan panas seolah-olah dia telah meminum afrodisiak. Semua murid yang dikirim oleh Jianzong berada di atas alam manusia surgawi, dan setengah dari mereka berada di alam hukuman surgawi. Alam hukuman surgawi 100.000, keterampilan pedang mereka semua berada di atas medan pedang, dan banyak yang bahkan telah melangkah ke domain pedang. Mereka bukan manusia, masing-masing dari mereka adalah harta karun. Siapapun yang datang ke sini pasti bakalan seneng banget sampai klimaks, bahkan bisa gila. Tidak hanya itu, Jianzong juga menilai bahwa mereka tidak memiliki cukup tenaga, jadi ia langsung menugaskan 100 orang Master Alam Fatian Xiangdi. Jumlah Master Alam Fatian Xiangdi saja sudah cukup untuk mengalahkan kekuatan besar rata-rata. Dengan mereka, kita pasti bisa menyapu bersih 5 kekuatan besar. Pada saat ini,
Ni Changming penuh percaya diri. Su Tianmu tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa, tetapi kegembiraan di hatinya tidak kalah dari Ni Changming. Pertama, biarkan pemimpin formasi makam pedang melatih pasukan formasi, dan gunakan 150.000 murid makam pedang untuk membentuk pasukan formasi yang paling kuat. Serahkan saja 50.000 orang sisanya padaku. Aku akan melatih mereka sendiri. Ya, aku akan melakukannya. Ni Changming menerima pesanan itu dengan bersemangat dan segera melakukannya. Dia juga menantikan kekuatan pasukan pembudidaya pedang yang dilatih oleh Su Tianmu. Su Tianmu menatap lebih dari 200.000 orang di makam pedang, menjilat bibirnya, dan sedikit keserakahan melintas di matanya. Pada saat ini, ia mendapat ide gila. Pasukan pembudidaya pedang dilatih dan dipimpin olehnya. Dialah pusat formasi dan membunuh kelima kekuatan utama. Tidak lama setelah itu, Kaisar Pedang Jianzong memilih 50.000 murid paling elit untuk dilatih Su Tianmu. Ikuti aku. Su Tianmu mengangkat tangannya dan melambai, dan 50.000 murid dari makam pedang mengikutinya. Tiba di sudut alam spiritual ruang waktu, Su Tianmu menarik napas dalam-dalam. Catatan penciptaan kekacauan. Rekaman 2 transformasi. Langsung kerahkan kekuatan Dewa Guiyuan untuk menciptakan pedang besar yang berdiri di antara langit dan bumi. Ledakan. Merasakan langit dan bumi berguncang, 50.000 pengikut makam pedang menatap pedang yang tak berujung itu, hati mereka terguncang dan mata mereka dipenuhi rasa kagum. Apakah ini kekuatan seorang suci? Ini benar-benar menakutkan. Bersambung.